Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kebaikannya kita dipelihara dan dimampukan untuk melangkah hari demi hari. Kita akan bersama-sama memahami firman Tuhan untuk menjadi pedoman kita pada pagi hari ini. Dan pertama-tama, marilah kita bersyukur kepadanya. Berterima kasih untuk segala kebaikannya di hari yang lalu. Dan kita juga berterima kasih kalau hari ini pun kita percaya sama-sama Tuhan pelihara kita. Mari bersama-sama kita pujikan NKB 134, NKB 134, bait pertama dan yang kedua. NKB 134, bait pertama dan yang kedua, terima kasih ya Tuhanku. NKB 134, bait pertama dan yang kedua, terima kasih ya Tuhanku. Kita mulai tanpa intro. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, dan kami percaya bahwa rasa terima kasih itu jadi satu hal yang harus kami miliki dalam hidup kami agar kami menjadi orang-orang yang lebih banyak bersyukur daripada mengeluh. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita lanjutkan bacaan kita dari Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9, Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Saya bacakan bagi kita sekalian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri. Kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan, Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang tua pasti ingin mewariskan hal yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan apa yang paling terbaik yang menurut kita itu kadang beda-beda. Ada yang menurut orang tua yang terbaik itu ya mewariskan harta kepada anak-anaknya supaya hidupnya terjamin, jangan susah, jangan minta-minta. Ada yang mengatakan juga nama baik. Saya harus jadi orang yang baik, harus jadi orang yang terkenal baik, harus berbagi supaya dikenal baik, supaya nanti anak-anak saya kalau ada apa-apa, oh dia mah anak bapak dan ibunya ini, kita pasti tolong karena dulu dia pernah nolong kita juga. Jadi membuat banyak hutang budi sebanyak mungkin supaya orang berhutang budi sama kita, supaya nanti anak kita bisa menuainya. Tapi apakah yang terbaik itu? Apakah harta? Apakah nama baik? Dalam bacaan kita, Ulangan 6 ayat 1-9 dimulai dengan pernyataan tegas dari Bapak Musa tentang bagaimana seharusnya umat Tuhan itu hidup di tanah perjanjian. Umat itu harusnya ketika mereka sudah dibebaskan dari perbudakan Mesir, kehidupan yang berkenan kepada Tuhan itu jadi sebuah harga yang harus dibayar. Kehidupan yang sesuai dengan ketetapan dengan firman Tuhan. Hidup dalam iman, hidup sebagai orang-orang yang memberi diri menghamba kepada Tuhan.
Umat Tuhan yang sudah diselamatkan dari Mesir itu kan berarti kan dia diundang masuk dalam kehidupan yang baru. Hidup yang baru itu ada apa? Hidup yang dalam iman. Dan hidup dalam iman berarti terhubung dengan Allah dan relasi yang dibangun itu dilandasi oleh kasih. Jadi bukan hanya bahwa umat itu, kita itu cuman hanya mengakui, oh Tuhan, Engkaulah Allah kami. Tapi kita mengasihi, bukan hanya menuntut penyertaan Tuhan, tapi kita juga memberi diri untuk Tuhan. Dan sebelum umat Tuhan sampai ke tanah perjanjian, Tuhan mengingatkan kepada umatnya bahwa umat dalam hal ini melalui Musa bahwa hidup mereka itu harus hidup yang beriman. Iman kepada Allah itu menjadi satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Beriman kepada Tuhan. Sama kayak, karena iman ini sebenarnya lawannya apa? Lawannya iman ini adalah ketakutan. Jadi kalau umat melandasi hidupnya dengan ketakutan, begitu juga dengan kita, maka sebenarnya ada banyak hal yang seharusnya kita bisa lakukan, nggak bisa kita lakukan. Kita takut ketemu masalah, kita nggak ketemu orang. Kita takut berdagang, akhirnya kita nggak jualan. Kita takut menghadapi ini itu, akhirnya kita nggak keluar rumah. Jadi ketakutan yang adalah musuh dari iman membuat kita sebenarnya sebelum bertemu masalah pun akhirnya kita buat masalah itu sendiri. Sehingga beriman itu jadi hal yang penting yang diwariskan kepada generasi selanjutnya. Bukan harta, bukan nama baik, tapi iman. Hal yang terutama, terpenting, yang terpaling berharga dalam hidup seseorang, khususnya anak Tuhan, adalah iman. Iman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan untuk percaya. Dan iman ini yang juga harus diwariskan kepada anak-anak kita. Kita bisa kasih harta, tapi harta bisa habis. Kita bisa kasih nama baik, tapi ada masa-masanya anak kita tidak selalu bisa mewariskan hal-hal baik, dan justru malah dia hutang budi sama orang dan bikin masalah. Tapi kalau iman itu yang diwariskan yang paling mahal. Dengan iman orang bisa berjalan bahkan sekalipun dia nggak punya uang. Dengan iman orang bisa tetap berjalan sekalipun dia dicemooh, sekalipun dia dibully, sekalipun dia disakiti. Tapi dengan iman, itu hal yang paling mendasar, paling penting yang seringkali juga kita lupa wariskan. Dengan apa? Dengan tindakan hidup kita. Kita harus tunjukkan kepada orang-orang kita, kepada anak kita, saudara kita, keluarga kita, orang tua kita. Bagaimana kita bisa wariskan iman kalau kita sendiri tidak teladankan? Bagaimana kita bisa wariskan iman kalau baca saat teduh, berdoa, beribadah aja kita masih bolong-bolong? Mari sama-sama kita wariskan iman, dan tentunya yang paling penting, bukti ketika kita menghadapi masalah, keluarga tuh perhatiin loh. Bagaimana kita menghadapi masalah, sikap kita, keluarga kita, sesama kita tuh perhatikan kita. Sehingga mari sama-sama kita jadi teladan dalam hidup kita. Hari ini beriman sama Tuhan, karena itu yang akan kita wariskan. Siapa tahu iman kita akan menyelamatkan orang yang melihatnya dan terinspirasi melalui iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar tentang iman yang harusnya diwariskan dari turun-temurun, dan kami harus pakai iman di setiap kesempatan. Karena siapa tahu ada orang yang butuh lihat dan terinspirasi dari sikap iman kami. Maka kami beriman, melawan ketakutan, melawan rasa egois dalam diri kami, dan percaya pada penyertaan Tuhan. Kami serahkan dalam nama-Mu, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.